bagaimana kabar Anda? Senang sekali ya bisa jumpa dengan Anda semua di tempat ini. Dan hari ini tadi pagi saya tandem dengan Jeremy di ibadah 1 dan 2. Ya kalau Anda mau mendengarnya Anda bisa lihat di YouTube kita. Kemudian yang jam ini Jeremy ada di AOG. Ya di AOG di Latimojong dan saya ada di tempat ini. Jumpa dengan Anda semua di tempat ini gitu ya. Dan tadi pagi ketika kita tandem, terus kita juga ngobrol di tempat makan. Saya happy banget Bapak Ibu Saudara. Saya tahu Jeremy datang bersama dengan 10 orang dan itu adalah sebagian kecil dari generasi AOG dan teens yang ada di gereja kita. Gitu ya. Dan mereka bertumbuh bersama-sama, orang tuanya juga melayani di Gereja Mawar Sharon. Beberapa di antara mereka menjadi single leader, beberapa di antara mereka ada di pelayanan multimedia, beberapa di antara mereka orang tuanya juga full timer gitu ya. Dan ternyata ayah dan anak bertumbuh bersama di dalam sebuah gereja lokal dan mengerjakan mimpi dan visi yang sama. Gitu ya. Jadi generasinya bukan generasi yang terluka, generasinya bukan generasi yang trauma, tapi generasi yang siap saling meneruskan satu dengan yang lain gitu ya. Dan ketika saya melihat Jeremy dengan semua yang dia sharingkan, yang dia khotbahkan tentang hidupnya. Dan saya melihat 20 tahun yang lalu bagaimana dia masih anak-anak sekali gitu ya. Wah lari sana lari sini. Dan hari ini tumbuh menjadi seorang pria yang dewasa dan mengenal Tuhan. Dan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan karena kata orang tapi sebagai sebuah pengalaman hidup bersama dengan hidup pribadi dia dengan Tuhan. Dan hari ini bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita punya generasi-generasi yang luar biasa, kita punya AOG, kita punya teens yang dimana mereka nantinya akan membawa visi ini ke next level berikutnya. Ya sehingga gereja ini tidak kekurangan orang, gereja ini visinya tidak mati, gereja ini tidak putus dalam satu generasi, tapi gereja ini akan diteruskan ke generasi demi generasi berikutnya dan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan kegerakan Tuhan atas kita semua gitu ya. Dan bersyukur buat semua yang Tuhan taruh dan itulah yang membuat hubungan kita itu spesial di gereja ini. Ya Anda lihat kegerakan di gereja Mawar Sharon begitu spesial antara ayah dan anak, orang tua dan yang muda gitu ya, antara satu kota dengan kota yang lain, hubungan antara full timer dengan jemaatnya, antara pemimpin dan anak-anak rohaninya dibangun dengan hubungan yang manis. Enggak sempurna memang, tapi terjalin dengan hubungan yang manis di dalamnya. Yuk sama-sama kita jaga spirit ini, kita jaga, kita kelola, bukan hanya untuk generasi kita, tapi juga untuk generasi anak-anak kita dan semua yang nantinya mereka dipanggil untuk mengenal Tuhan di masanya gitu ya. Dan tentunya bagi Anda semua di tempat ini suatu hari nanti kita akan menikah bukan yang belum menikah gitu ya. Nanti ketika Anda menikah nggak ada amin di sini. Yang akan menikah dan nanti suatu hari Anda menikah, Anda punya anak Anda dibesarkan. Anda ingin anak-anak Anda juga anak-anak yang takut akan Tuhan, betul? Anak-anak Anda adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga hari ini teens dan AOG kita siapin semuanya. Ya supaya mereka nantinya akan memimpin kegerakan demi kegerakan, momentum demi momentum yang Tuhan percayakan atas gereja kita. Ya, jadi mari kita bersatu dengan semua generasi, semua angkatan waktu yang ada untuk mengerjakan hati Tuhan bersama-sama. Ya, dan hari ini kita masuk di bulan akhir Juli. Sebentar lagi kita akan menyiapkan momentum untuk berikutnya di bulan September dan Oktober, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin belum disiarkan hari ini, tapi kita mulai panasin mesin kembali setelah ini. Kita mulai mengatur kembali plan, momentum dan apa yang akan kita kerjakan nanti di bulan September, Oktober di tahun ini gitu ya. Dan saya harap ayo sama-sama ini bukan kegerakan para pemimpin, tapi kegerakan semua jemaat Tuhan untuk bergerak bersama-sama untuk melihat lebih banyak orang dimuridkan, lebih banyak orang mengalami Tuhan, hidup mereka diubahkan, mereka mengambil keputusan-keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Dan itulah kerinduan kita waktu kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Itulah kerinduan kita, kenapa kita punya CG, kenapa kita memimpin, kenapa kita lakukan ini semua. Karena kita tahu Tuhan menyertai hidup kita dan kita ingin Allah yang sama juga menyertai orang-orang yang membutuhkan Tuhan dan mereka mengalami Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang lebih mendarat, bicara tentang pengembalaan. Tema khotbah saya hari ini adalah penjaga keluarga. Ya, dan saya akan mencoba berbicara dari dua sisi. Baik Anda yang sudah menikah maupun Anda yang akan menikah. Ya, saya tidak ngomong tidak menikah, jadi tersinggung Bapak Ibu. Ya, bagi Anda yang akan menikah maupun Anda yang sudah menikah, gitu ya. Kita coba berbicara dari dua sisi. Tahukah
untuk orang menikah, menurut saya di zaman kita gampang. Ya Anda pergi berdua aja ke gereja, ke catatan sipil, pernikahan terjadi. Gitu kan? Apalagi di luar negeri nggak perlu ngapa-ngapain. Ya tinggal ya menikah aja, komitmen datang ke pemerintahan setempat, langsung menikah, langsung di kantor itu pulang sudah jadi suami istri. Bahkan nggak ada seremonial apa-apa gitu ya. Jadi untuk menikah itu gampang, tapi problemnya bukan tentang pernikahannya, problemnya bukan tentang aktivitas menikahnya, tapi problemnya adalah bagaimana kita membangun value pernikahan before after dengan kacamata yang benar, sehingga pernikahan kita ini adalah pernikahan yang dijagai oleh Tuhan. Relationship di tengah-tengah keluarga kita adalah relationship yang tidak sempurna, tapi kita tahu itu adalah relationship yang mengalami pertumbuhan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan pasangan kita juga bukan hubungan yang sempurna, tapi kita tahu bersama dengan pasangan yang tidak sempurna itu, kita bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus dengan kacamata yang benar. Nah, untuk sekedar menikah mudah dilakukan, tetapi untuk membangun apa yang tadi saya katakan ternyata butuh waktu, ternyata butuh kesengajaan, ternyata butuh sikap hati yang masing-masing orang harus mengalami perubahan. Baik mereka yang sudah menikah maupun mereka yang akan memilih pasangan. Sama-sama mereka membutuhkan sebuah kapasitas pertumbuhan di dalam kehidupan mereka. Nah kalau Anda memperhatikan Tuhan ketika lahir di atas muka bumi, hal pertama yang Tuhan lakukan adalah memberkati pasangan. Bahkan Yesus ketika lahir di tengah-tengah dunia, menjadi manusia, menjadi Allah 100%, sekaligus menjadi manusia 100%. Mukjizat yang pertama kali dilakukan adalah mengubah air menjadi anggur di Kana. Yang tujuannya adalah untuk memberkati pernikahan. Jadi pernikahan pada dasarnya adalah sebuah peristiwa yang ada di hati Tuhan. Dan pernikahan kita harus tahu kenapa kita melakukannya. Waktu kita menikah alasannya bukan karena dia cantik saya pikir. Ya bukan karena dia keren. Bukan karena dia ganteng gitu ya. Kenapa? Karena semuanya itu akan hilang. Ya semuanya itu akan hilang. Bersama dengan usia, Anda mau komplain seperti apapun, mau dibenerin kayak apapun, mau di filler kayak apapun, ya tetap yang namanya orang menua tetap tua. Ya kita harus realistis dan kita hadapi kenyataan ya yang sudah terus semakin berusia harus hadapi kenyataan bahwa memang kita semakin tua, gitu kan? Dan kecantikan seperti apapun mau dipermak kayak apapun apakah bisa? Bisa, tapi tetap akan menua karena umur tidak pernah mundur Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau umurnya mundur, saya daftar ikut CG Anda. Kalau Anda bisa umurnya mundur. Problemnya umurnya nggak bisa mundur. Anda mau lakukan apapun untuk membenahi kecantikan wajah kita, tetap umur gak pernah mundur. Umur akan maju dan kita akan terus menjadi tua, kita akan terus bertambah. Jadi jangan menikah karena kecantikan. Jangan menikah karena paras atau penampilan yang ada di luar. Juga jangan menikah karena jatuh cinta. Ya, kalau Anda menikah karena jatuh cinta, suatu hari nanti apabila kita dihadapkan pada sebuah keadaan di mana kita tidak sedang dalam posisi jatuh cinta, tapi kita dipanggil Tuhan untuk membangun cinta di tengah-tengah situasi yang sulit, kita akan kesulitan di sana. Kenapa? Karena pernikahan bukan tentang jatuh cinta. Ya waktu jatuh cinta kata orang tai kucing rasa coklat katanya ya. Saya nggak pernah nyoba sih, tapi kalau Anda mau coba silahkan gitu ya. Tapi saya nggak pernah nyoba gitu ya. Kata orang sih begitu gitu kan. Waktu orang jatuh cinta, tapi tahukah problemnya jatuh cinta itu enggak setiap hari. Jatuh cinta itu momentum. Jatuh cinta itu peristiwa adrenalin yang terjadi pada tubuh seseorang. Yang memang Tuhan izinkan itu terjadi supaya seseorang terkonek satu dengan yang lain. Ya tetapi setelah seseorang jatuh cinta yang dibangun bukan jatuh cintanya. Tapi yang dibangun adalah bagaimana kita membangun cinta yang sudah jatuh itu. Ya, kita bangun menjadi nilai, menjadi komitmen, menjadi kedewasaan di dalam relationship, menjadi kedewasaan di dalam hubungan dengan satu tujuan. Supaya nanti ketika kita masuk dalam kehidupan berkeluarga, maka keluarga kita adalah keluarga yang benar-benar dijagai oleh Tuhan. Bukankah untuk itu kita memulai segala sesuatu? Anda jatuh cinta untuk berkeluarga bukan? Anda jatuh cinta bukan untuk WA-WA-an dan kirim gambar hati kan ya, betul? Ya kalau Anda hanya WA-WA-an untuk gambar hati setelah itu selesai ya. Untuk apa Anda jatuh cinta gitu kan. Anda jatuh cinta tentunya Anda mengharapkan hubungan yang lebih dalam. Anda jatuh cinta dan bukan hanya jatuh cinta tapi Anda membangunnya. Anda menginginkan sebuah pernikahan yang lebih hebat. Pernikahan yang diseriusin, pernikahan yang versi Anda sendiri.
bersama dengan pasanganmu, bersama dengan Tuhan untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam pernikahan saudara. Dan itulah tujuan untuk kita melakukan ini semua. Ya, pernah nggak sudah ingat suatu ketika ada seseorang namanya Yakub. Ketika Yakub menikah, ketika Yakub jatuh cinta maksudnya. Ketika Yakub jatuh cinta, Yakub itu jatuh cinta dengan Rahel. Masih ingat ya? Yakub itu jatuh cinta dengan Rahel. Waktu dia jatuh cinta dengan Rahel, dia ngomong ke omnya namanya Laban. Om, saya jatuh cinta dengan dengan Rahel. Boleh nggak? Jangan dengan Laban, nanti salah ya. Jatuh cinta dengan Rahel. Boleh nggak saya menikah dengan dia? Gitu kan? Omnya berkata, boleh dengan Rahel boleh kamu jatuh cinta dengan dia. Tapi lu harus kerja dengan aku 7 tahun. Gitu kan? Oke. Akhirnya Yakub menemukan teori Einstein tentang relativitas gitu kan. Ya, Einstein mengatakan kalau orang duduk di atas kompor 1 menit, ya, wah dia kepanasan. Oke. Tapi kalau dia duduk di atas kompor 1 menit bersama dengan orang yang dia sayangi, ya, ternyata dia bisa kuat 1 jam, gak cuma 1 menit gitu ya. Nah, terjadilah atas Yakub hari itu. Akhirnya Yakub bekerja kepada Laban, Alkitab berkata di Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Perhatikan kalimatnya. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Ya, jadi teori relativitas itu begitu Bapak Ibu Saudara. Anda dalam suasana kepanasan, ya kepanasan luar biasa. Tapi karena cinta, tiba-tiba Anda bisa duduk di situ 7 jam. Dan seseorang tanya kepada, enggak kepanasan? Oh enggak, biasa aja. Kenapa? Karena saya jatuh cinta Bapak Ibu Saudara. Itu kan. Nah problemnya ternyata waktu Yakub setelah kerja 7 tahun, dia bermimpi dia dapat Rahel. Tapi ternyata menikahnya dengan Lea gitu ya. Nah tahukah dalam hubungan relationship kita seringkali juga ada jebakan Batman seperti ini. Ya suatu hari Anda merasa merasa membangun hubungan dengan Rahel. Ya Anda bangun hubungan dengan Rahel, karakternya kok seperti Rahel, caranya duduk kok seperti Rahel, senyumnya kok seperti Rahel. Tetapi begitu menikah ternyata kok bukan Rahel, kok Lea ya. Kok begini ya ternyata, kok karakternya gak kayak Rahel. Kok ternyata begini ya, kok ternyata yang selama ini waktu berpacaran gak keluar, tapi waktu menikah ternyata muncul ke permukaan. Dan akhirnya jadi masalah dan jadi konflik di tengah-tengah keluarga itu. Gitu ya. Kenapa? Karena waktu Rahel dia menggunakan topengnya Rahel Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu benar-benar menikah dia gak bisa pakai topeng itu tiap hari. Akhirnya dia menjadi dirinya sendiri. Muncullah karakter yang sesungguhnya. Dan karakter yang sesungguhnya yang muncul yang tidak disikapi dengan dewasa dan melakukan pra pernikahan dengan sehat. Maka akhirnya di dalam pernikahan menjadi sebuah masalah yang serius. Yang harus ditangani menjadi sebuah konseling dan problem di tengah-tengah keluarga. Nah hari ini tentunya kita ingin pernikahan kita bukan pernikahan yang seperti itu. Kalau Anda jatuh cinta dengan Rahel, maka Anda ingin menikah dengan Rahel, betul? Kalau Anda jatuh cinta dengan Rahel, Anda tidak ingin menikah dengan Lea. Ya. Dan itulah yang kita inginkan. Pertanyaannya adalah kita harus jaga keluarga kita. Kita harus memulai dengan benar ketika proses rumah tangga itu Tuhan izinkan terjadi. Karena rumah tangga adalah pintu masuk segenap kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Keluarga yang bahagia adalah kantong anggur yang membuat semua yang Tuhan taruh di keluarga kita tinggal tetap. Keluarga adalah tempat di mana semua mimpi dan kehendak Tuhan atas keluarga itu bisa dicurahkan, digenapi bareng-bareng, dikerjakan bersama-sama sehingga ayah dan anak tumbuh di dalam satu mimpi, value yang sama ke arah Kristus. Itulah kenapa keluarga harus berbahagia. Kenapa keluarga dipanggil untuk menemukan titik kebahagiaan yang dia inginkan. Dan problem yang lain adalah ternyata kebahagiaan itu bukanlah sebuah seri sinetron yang Anda menikah langsung bahagia. Kan begitu ceritanya. Ya begitu Anda menikah deng 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 deng. Kalau sekarang lagunya sudah gak gitu Bapak Ibu. Begitu Anda menikah diberkati hari ini. Engkau bukan lagi 2 tetapi 1. Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan mengurapi pernikahanmu, bla 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 dan selesai. Setelah itu amin. Begitu Anda pulang, tiba-tiba Anda langsung bahagia selamanya. Apakah begitu? Ternyata enggak. Gitu. Yang Tuhan berikan adalah kekuatan untuk memperoleh kebahagiaan. Yang Tuhan berikan adalah pintu masuknya
untuk berjalan sebagai pasangan suami istri untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu sendiri adalah keputusan dua orang pasangan ini, dua mempelai ini, untuk bekerja sama dan menemukan kebahagiaan mereka bersama. Dan di titik itulah sebuah pernikahan dibangun. Di titik itulah sebuah pernikahan bertumbuh. Dan di titik itu juga sebuah pernikahan perlu dijaga akan menjadi sebuah pernikahan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Sehingga pernikahan kita bukan neraka di dunia. Tapi pernikahan kita adalah surga kecil yang Tuhan percayakan. Untuk kita menikmati setiap berkat Tuhan bersama dengan anak-anak kita. Untuk pergi ke next level kita bersama dengan Tuhan. Bagi kita yang masih single gimana? Ada orang ngomong gini, saya ini kepingin menikah. Seseorang tanya, kamu kalau mau menikah kriteriamu bagaimana? Dia berkata, oh kalau aku mau menikah kriteriaku yang bersihan. Yang kira-kira nilainya ya IPK-nya 3,5 lah, yang pinter gitu ya. Anaknya yang pinter, yang smart, yang bersihan, yang tinggi, yang badannya atletis gitu ya. Yang baik karakternya gitu ya. Tapi setelah 7 tahun Anda mencari, Anda gak nemu-nemu saudara. Ya, Anda gak nemu mana itu yang atletis, yang smart, yang IPK-nya bagus gitu, yang pinter gitu ya. Yang bersihan, kok gak nemu-nemu. Kenapa? Karena konsep kita mencari pasangan salah. Kalau Anda konsep kita mencari pasangan adalah aku mau pasangan yang modelnya A, B, C, D, E. Maka jangan heran kita gak dapatkan pasangan itu. Kenapa? Karena kita menetapkan tuntutan kepada orang yang bahkan tidak kita kenal. Senang sesuatu. Tapi kalau Anda ingin menemukan sebuah pasangan yang benar, kalau Anda mau ketemu dengan pasangan yang smart, maka langkahnya sederhana, jadilah smart. Kalau Anda ingin menemukan pasangan yang bersihan gitu ya, yang bersih, yang rapi, maka jadilah seorang pria dan wanita yang rapi. Kalau Anda ingin menemukan pasangan yang punya sopan santun, ya mengasihi Tuhan, maka jadilah seseorang yang punya sopan santun. Jadilah seseorang yang mengasihi Tuhan. Dan di titik di mana kita berubah, di titik itu pula kita akan menjadi magnet orang-orang sejenis mendekat dengan kita. Nah problemnya adalah aku mau nyarilah pasangan yang bersihan, tapi kita sendiri kotor. Nah gimana siapa yang mau dekat dengan Anda? Kan gitu. Kita mau cari orang yang rajin, tapi kita sendiri malas. Mana ada orang rajin mau dekat kepada Anda? Senang sesuatu? Jadi cara berpikirnya bukan kita menetapkan sebuah tuntutan kepada orang yang kita idealkan. Tetapi kita justru menetapkan tuntutan itu untuk diri kita sendiri. Kita tumbuh di area itu. Maka kita akan menjadi magnet buat orang-orang mendekat di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Dan titik itulah kita akan bertumbuh bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang membangun bagaimana kita membangun nilai-nilai di tengah-tengah rumah tangga kita. Baik kita yang sedang mempersiapkan rumah tangga, mempersiapkan pilihan kita, atau kita yang sudah berumah tangga. Kita yang sudah berumah tangga, kita yang sedang membangun kebahagiaan yang sumbernya dari Tuhan, tapi kita sedang mengelolanya supaya kita bisa mencapainya bersama dengan pasangan kita. Nah, saya ingin meletakkan beberapa value yang sederhana sebetulnya, tetapi ini value dasar untuk membuat apapun yang ditaruh di atasnya itu bertumbuh. Kalau dasarnya dulu nggak benar, maka apapun yang ditaruh di atasnya menjadi sulit untuk dibenahi. Tapi kalau dasarnya sudah dibangun dengan kacamata yang benar, maka semua yang di atasnya yang bahkan nggak sempurna bisa dibenahi dengan kacamata bersama dengan pasangan kita untuk bertumbuh bersama-sama. Beberapa nilai. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Efesus 6 ayat 2 sampai yang ketiga. Yang masih bersama saya katakan amin. Anda masih bersemangat, katakan amin. Yang akan menikah, katakan amin. Nah gitu dong. Ya, Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Saudara, prinsipnya sederhana sekali. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini ada supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, kalimatnya sederhana. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ya, jadi kalau kita mau menjadi penjaga untuk keluarga kita, kalau kita mau keluarga kita, di sana ada respect satu dengan yang lain. Kalau kita mau keluarga kita adalah keluarga yang nantinya menjadi keluarga yang berharga,
yang sama-sama kita hidupi sebagai satu tim. Maka cara yang paling sederhana adalah dimulai dari setiap kita lebih dahulu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, karena apa yang terjadi sebagai pilihan-pilihan value yang terjadi dalam hidup kita, itu pula yang akan ditiru dan akan dibangun di tengah-tengah keluarga kita. Kalau Anda membiasakan diri sebagai orang yang gak bisa respect dengan orang lain, maka jangan harap Anda akan punya respect di tengah-tengah keluargamu. Keluargamu sendiri maksudnya. Kalau Anda gak pernah belajar punya respect dengan pemegang otoritas yang Tuhan wariskan di dalam hidup Anda, maka jangan harap Anda akan mendapatkan respect dari keluarga yang kau bangun. Bagaimana mungkin orang menabur angin, ya dia ingin mendapatkan kue tar? Gak bisa. Kalau dia ingin mendapatkan kue tar yang bagus, maka dia harus menabur paling gak tepungnya. Dia harus tabur hiasannya, dia harus tabur spiritnya, supaya di proses berikutnya dia dapat kue tarnya. Karena itulah kehidupan. Ya apa yang kita tabur, kita akan tuai. Apa yang kita bangun sebagai value dalam hidup kita, value itu akan tumbuh di tengah-tengah keluarga kita. Apa yang kau pilih, bagaimana kau membangun relationship dan bersikap dengan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita kasihi, value yang sama akan tumbuh di dalam kehidupan keluarga dan respon anak-anak Anda terhadap diri kita. Karena itu satu yang simpel, yang sederhana adalah, kalau saya boleh tambahkan dengan satu poin sederhana adalah, poinnya adalah, pertama adalah belajar menghormati orang tua. Sederhana bukan? Belajar menghormati orang tua. Menjaga pernikahan dimulai dari menjaga sikap kita terhadap orang tua atau seseorang yang punya otoritas dalam hidup kita. Ya, saya ngomong begini bukan hanya kepada orang yang belum menikah, tetapi juga kepada kita yang bahkan sudah menikah. Karena menghormati orang tua bukan tentang usia kita, tapi menghormati orang tua adalah pilihan kita untuk melakukan yang benar. Menghormati orang tua juga bukan karena orang tua kita sempurna atau enggak sempurna. Ya mungkin gak semua orang tua kita dalam kondisi yang ideal. Bahkan gak semua orang tua kita kenal Tuhan. Bahkan lebih ekstrim lagi, gak semua orang tua kita mengajarkan hal-hal yang benar. Mungkin. Tapi walaupun itu terjadi, panggilan untuk menghormati orang tua adalah sebuah pilihan yang Tuhan ingin kita melakukannya. Jadi menghormati orang tua bukan karena orang tua itu baik atau buruk. Menghormati orang tua bukan karena orang tua itu ideal atau tidak ideal. Menghormati orang tua bukan karena orang tua itu melakukan sesuatu untuk Anda atau tidak pernah melakukan apa-apa untuk Anda. Tapi menghormati orang tua adalah pilihan kita dari posisi kita sebagai anak yang mengenal Tuhan. Dan kita ingin menabur sesuatu yang baik untuk keluarga kita. Dan sejak hari itu kita berkata, aku akan respect dengan orang tuaku. Aku akan menghormati orang tuaku. Aku akan menempatkan diriku di tempat yang benar ketika berurusan dengan orang tuaku. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang simpel. Nah, banyak orang berpikir, aku ingin supaya anak menghormati saya. Kalau Anda ingin anak Anda menghormati Anda, maka belajarlah kita dulu menghormati orang tua kita. Anakmu akan melihat bagaimana kita respect dengan orang tua. Bagaimana kita hormati orang tua. Maka di titik itu anak-anak kita akan tumbuh sebagai seseorang yang menghormati Anda sebagai orang tua. Kenapa? Karena kita menaburnya. Karena kita membangunnya. Karena kita melakukannya di dalam sebuah proses. Nanti anak itu akan melihat, oh orang tuanya dad juga gak sempurna. Tapi dia tetap bisa mengasihi. Dia tetap bisa respect. Dia tetap bisa punya sikap hati yang benar. Dia bisa punya sikap respect yang benar di dalam hubungan di tengah-tengah situasi itu. Anak-anak melihat bagaimana ayahnya dan ibunya menghormati orang tua, bahkan bukan dalam kondisi yang selalu ideal. Tapi mereka melihat bagaimana orang tuanya respect karena itu adalah orang tua. Dan hal yang sama mereka akan baca, mereka dengar, mereka lihat. Dan itu menjadi nilai buat mereka yang nantinya akan menjaga keluarga kita. Yang nantinya akan menjadi jalur otoritas. Di mana suara Tuhan di hati ayah dan ibunya bisa turun di hati anak-anaknya tanpa hambatan. Di mana suara Tuhan di hati manusia sebagai wakil Tuhan bisa diterjemahkan di hati anak-anaknya dengan
ditangkap dengan spirit yang respect di dalam hati mereka. Kenapa? Karena kita sejak awal, kita adalah orang-orang yang respect dengan orang tua kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama, area ini adalah area yang sengaja kita bangun. Sama-sama kita lakukan dan kita bangun. Menghormati itu bicara tentang sikap tubuh dan sikap hati kita. Menghormati itu berbicara tentang, kan bisa nih ada orang menghormati tapi sikap tubuhnya gak menghormati, itu namanya kurang ajar. Menghormati itu ditunjukkan dengan sikap tubuh. Tapi juga bukan hanya kalau sikap tubuh aja kelihatan menghormati tapi hatinya gak menghormati, itu namanya munafik, betul? Selain sikap tubuh, tunjukkan dengan sikap hati. Ya, sikap menunjukkan dengan sikap hati, memang orang tua aku gak sempurna. Tapi dia tetaplah orang tua yang aku dipanggil untuk mengasihinya. Apakah kita akan selalu taat dengan keputusan orang tua? Mungkin di beberapa situasi gak selalu pemikiran Anda dan pemikiran orang tua selalu ketemu mungkin. Di beberapa keadaan mungkin kita bisa beda secara jalur dan tentang cara berpikirnya. Oke? Di beberapa situasi keputusannya bisa berbeda. Tapi sekalipun keputusannya berbeda, pilihan-pilihannya berbeda, bukankah dengan pilihan yang berbeda, keputusan yang berbeda, Anda tetap bisa respect karena dia adalah orang tuamu. Saudara nangkap sesuatu? Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, saudara, ini adalah titik. Bicara tentang sikap tubuh kita. Dan bicara tentang posisi dan sikap hati kita bersama dengan Tuhan. Bangun area ini. Maka ketika Anda memulainya dengan dasar yang benar, maka Anda sedang mempersiapkan hidup pasangan menjadi penjaga-penjaga keluarga yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita nantinya. Ya, hari ini mari sama-sama kita tumbuh di area itu. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Sederhana bukan? Ya. Jadi apa yang saya mau katakan kepada Anda? Yang kedua adalah melatih lidah atau ucapan kita. Ya, lidahmu adalah harimaumu. Kata-katamu adalah masa depanmu. Kata-katamu akan menghancurkan masa depanmu atau meng-create masa depan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Amsal berkata, siapa yang menjaga mulutnya, maka dia jaga nyawanya. Berapa banyak di antara kita karena mulut orang saling bunuh. Berapa banyak di antara kita karena mulut saling melukai sampai nggak ngomong bertahun-tahun. Berapa banyak di antara kita karena mulut bisa pindah CG Bapak Ibu Saudara. Ya, berapa banyak di antara kita karena mulut yang nggak dijaga, nggak dewasa dalam prosesnya. Ya, akhirnya kita bisa terjebak pada hal-hal yang nggak perlu. Ya itu saja yang ada di sekeliling kita yang kelihatan dan yang kejadian langsung Bapak Ibu Saudara. Belum lagi secara alam rohani. Ketika kita menyia-nyiakan atau menggunakan mulut kita dengan berbahaya, maka di waktu yang sama kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa dipakai iblis, ditangkap, disimpan di kantongnya. Ya, pakai iblis nih, ya, ditangkap, disimpan di kantongnya. Begitu waktunya tepat, langsung dikeluarkan kartu asnya. Ini dulu kan kamu punya kartu yang satu ini. Contoh, suami istri bertengkar, ya. Waktu bertengkar, konflik gak ketemu, muncul kalimat kita cerai aja. Kalau kamu gini terus kita gak bisa satu rumah, udah kita cerai aja. Ya nanti 2 jam lagi habis makan masih ribut lagi, ngomong lagi, kita cerai aja. Ya, 2 jam setelah itu Anda sayang-sayangan, saudara. Oh ya maaf ya tadi ngomong cerai, tadi maksudku gak gitu loh. Tapi keperucut di sininya, minta maaf, ampuni. Tapi tahukah, kalau kita gak hati-hati, kalimat kita cerai aja. Oke, langsung kalimat itu seret, dilaminating sama si jahat, masukin di kantongnya. Set, masukin di kantong. Sampai suatu ketika, di dalam periode perjalanan berikutnya, tiba-tiba ada masalah lain yang muncul. Anggaplah ada asumsi-asumsi yang berkembang, komunikasi yang gak ketemu, masalah lain muncul. Dan hari itu gak sempat ada klarifikasi. Ya, begitu Anda mulai emosi, mulai marah, gak ada klarifikasi, komunikasi gak ketemu. Waktu pembicaraan juga gak ketemu, mungkin waktunya gak ketemu atau apapun ya situasinya, Anda bayangkan sendiri. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tiba-tiba kalimat yang tadi itu, yang dilaminating oleh si setan tadi dikeluarin. Ayo cerai aja, kan sudah pernah ngomong, coba aja cerai.
Nanti di periode berikutnya, kalimat itu akan dicabut kembali dari kantongnya, ditawarkan lagi ke kita. Ayo cerai aja. Kan sekian waktu yang lalu kamu pernah keluar dari mulutmu, kita cerai aja. Jadi tahukah kenapa orang memelihara mulut itu memelihara nyawanya? Karena dari mulut adalah tempat di mana kita meletakkan masa depan kita. Kita mau menghancurkan masa depan kita atau kita memperbaiki masa depan kita, juga semuanya dimulai dari mulut kita. Karena itu kalau kita mau menjaga keluarga kita, maka solusinya adalah kita perlu menjaga mulut kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 3 ayat yang 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Clear ya Bapak Ibu Saudara, gak perlu diterjemahkan. Saya ulangi. Siapa yang mau mencintai hidup, Anda mau cintai hidup, Anda mau cintai keluargamu, Anda mau keluargamu adalah keluarga yang menyenangkan, dan mau melihat hari-hari baik atas keluarga kita, dan mau melihat hari-hari baik atas hidup kita, dan mau melihat hari-hari baik atas masa depan anak-anak kita. Maka Alkitab ngomong begini, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dua hal yang dilakukan. Lidah kita dijaga supaya gak keluar perkataan-perkataan yang gak perlu. Lidah kita juga dijaga supaya kita punya kejujuran dan transparansi dengan pasangan kita. Ya, dua area ini area yang sederhana dan ini fondasi. Bahkan ini fondasi bukan karena orang itu menikah atau gak menikah. Gak menikah pun kalau mulutnya penuh dengan kompor, Bapak Ibu Saudara, penuh dengan busa-busa yang suka memicu sebuah masalah, ya masalah yang keluar. Gak harus Anda menikah. Ya, yang saya katakan ini bukan tentang situasi pernikahan, tapi tentang karakter pribadi kita. Sejak awal karakter pribadi kita bertumbuh dengan benar di area itu agar pernikahan kita terjaga. Sejak awal karakter pribadi kita bertumbuh di dalam menghormati orang tua. Sejak awal karakter pribadi kita bertumbuh di dalam menjaga kata-kata dan ucapan kita. Apakah kita selalu berhasil? Mungkin tidak. Saya pun juga gak selalu berhasil Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang keperucut hal yang gak perlu keluar-keluar. Kadang-kadang juga lepas kontrol, ada 1-2 situasi. Tapi saat semua situasi itu terjadi, cepat datang kepada Tuhan, minta ampun dan belajar untuk tidak kembali ke sana. Ya, dan setiap kali situasi itu terjadi, terus cepat minta ampun, selesaikan, setelah itu belajar untuk tidak kembali ke sana. Sampai berjalan dengan waktu kita bertumbuh dan semakin dewasa di dalam kata-kata kita. Kelihatannya sesuatu yang simpel, tetapi yang simpel ini akan menciptakan masa depan yang baik atau membakar masa depan yang baik yang Tuhan sesungguhnya sudah sediakan dalam hidup kita. Yaitu kata-kata dan ucapan kita. Bahkan di dalam relationship, di tengah-tengah family, seringkali kata-kata kita ini lebih sadis daripada Anda lempar barang, betul? Ya, kadang-kadang kata-kata yang keluar dari mulut kita, ya, jauh lebih melukai daripada hal-hal yang ada di selain daripada kata-kata yang keluar. Contoh yang Anda katakanlah Anda kena silet, apa yang dilakukan? Paling perih. Perih itu apa ya bahasa Makassarnya? Nyeri atau apapun gitu ya. Dikasihin sesuatu obat 1-2 hari sembuh kering, kemudian terkelupas dan kembali bersih. Tapi bayangin ketika kata-kata yang buruk keluar dari mulut kita. Ya begitu dia diucapkan, gak tentu 1-2 hari selesai. Bisa jadi dia nempel di alam bawah sadarnya. Sampai bertahun-tahun berwaktu-waktu. Sehingga menjadi rasa marah, rasa pahit, distrust, ketidakpercayaan terhadap pasangan. Ya, emosional yang terpendam, yang tak terlihat. Ya, sehingga kelihatannya baik-baik saja. Tapi begitu ngomong, area tertentu langsung meledak tanpa sebab. Kenapa? Karena jauh di dalam hatinya yang paling dalam. Ada sesuatu yang gak beres keluar. Karena perkataan-perkataan verbal, non-verbal, perkataan-perkataan verbal yang kita keluarkan dan melukainya. Nah hari ini yuk sama-sama. Kalau kita mau membangun pernikahan kita dan kita mau menjaga pernikahan kita, maka prinsip kedua yang sederhana tapi penting adalah kita perlu menjaga lidah kita. Menjaga lidah Anda adalah menjaga pernikahan Anda.
Menjaga lidah Anda adalah menjaga masa depan Anda. Menjaga lidah Anda adalah menjaga hubungan Anda dengan pasangan. Menjaga lidah Anda adalah menjaga situasi rumah tangga Anda supaya tidak melahirkan trauma bagi anak-anak kita. Karena itu mari sama-sama kita jaga lidah kita dengan kacamata yang benar. Yang setuju dengan saya katakan yes. Bapak Ibu Saudara, 2 poin yang tadi saya katakan ini berbicara tentang fondasinya. Ini berbicara tentang dasar dari pribadi lepas pribadi. Baik Anda menikah atau Anda tidak menikah. Ya, baik Anda yang menikah, Anda perlu hormati orang tua. Anda nggak menikah, Anda juga perlu hormati orang tua. Kalau hari ini Anda belum menikah, ya, Anda juga perlu menjaga lidah. Bagi Anda yang sudah menikah, Anda juga perlu menjaga lidah. Karena itu fondasi. Fondasi yang membuat semua yang dibangun di atasnya bisa dibenerin oleh Tuhan. Yang lain mungkin bisa nggak sempurna. Keputusan kita mungkin nggak sempurna. Keputusan kita mungkin nggak sepinter daripada nggak sepinter dari situasi yang terjadi karena kita mungkin masih baru, belum berpengalaman di dalam pekerjaan, belum berpengalaman di dalam relationship mungkin. Ya, semua hal yang lain bisa salah, bisa nggak sempurna. Tapi ketika 2 area ini dijaga dengan benar, semua yang tidak sempurna yang ada di atasnya bisa dibenerin dan dibelokkan Tuhan, diberesin semuanya, menghasilkan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Karena memang faktanya seseorang menikah dengan orang yang tidak sempurna. Dan kalaupun orang itu sempurna, keluargamu tetap tidak sempurna karena dia menikah dengan Anda yang tidak sempurna. Nangkap Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan mengharap pernikahan yang sempurna, tapi berharaplah pernikahan yang bertumbuh. Berharaplah pernikahan yang bertumbuh ke arah Kristus dan saling mengerti. Dan itu harus punya modalnya. Modalnya adalah respect your parent. Dan yang kedua adalah jaga lidahmu. Supaya itu menjadi kekuatan kita menghadapi berbagai macam badai yang ada dalam hidup kita. Ya, 2 prinsip yang sederhana. Saya tambahkan prinsip yang ketiga, saudara. Prinsip yang ketiga ini adalah prinsip partnership. Ya, prinsip yang ketiga itu bicara tentang apa sih? Prinsip yang ketiga adalah kalau kita mau membangun keluarga dan menjaga keluarga kita, maka belajar menjadi teamwork untuk pasangan kita. Sederhana bukan? Belajar untuk menjadi teamwork untuk pasangan kita. Kita ini adalah tim dari orang yang menikah dengan kita. Orang tersebut juga bisa berkata, aku ini adalah tim dari orang yang kunikahi. Aku gak mungkin jalan sendiri ya untuk menyelesaikan semua ini dengan cara aku. Aku perlu dia. Dan dia juga berkata, aku gak mungkin jalan sendiri untuk menyelesaikan pernikahanku ini. Sehingga kita jalan masing-masing. Aku perlu dia. Dan dia di tengah-tengah aku perlu dia. Dan dia juga berkata, aku perlu dia. Artinya kita dipanggil untuk kita berkata, aku akan jadi tim yang terbaik untuk dia. Di sisi yang satunya, dia akan berkata, aku juga akan menjadi tim yang terbaik untuk dia. Dan di titik itulah Anda belajar menjadi teamwork yang baik untuk pasangan kita. Di titik ini kita butuh sebuah kesepakatan tentang keluarga. Di mana hubungan, nilai harus disepakati bersama. Ada nilai tentang mengelola keuangan. Ada nilai tentang mendidik anak. Ada nilai tentang memperlakukan orang tua dan mertua. Ada nilai tentang prioritas-prioritas. Samakan halamannya supaya tim kita ini menjadi satu tim yang efektif. By the way, teamwork itu apa sih? Teamwork itu punya 3 ciri, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya untuk pernikahan, tapi untuk semua hal. Yang kalau orang berkata kita ini satu tim, ciri bahwa orang itu satu tim itu apa sih? Pernikahan Anda satu tim, cirinya apa sih? Ada 3 ciri. Yang pertama, yaitu mereka memiliki satu tujuan yang sama. Jadi kalau kita mau jadi teamwork yang baik untuk pasangan kita dan Anda mengaku bahwa aku ini adalah timnya, maka Anda harus tahu bahwa kami punya tujuan yang sama. Pernikahan ini punya tujuan yang sama. Pernikahan ini punya visi yang disepakati. Pernikahan ini punya arah yang sama ke arah Kristus. Kita punya tujuan yang sama untuk pernikahan kita. Itu tanda bahwa Anda satu tim. Kalau sejak awal pernikahan tujuannya sudah beda, yang satu ke Surabaya, yang satu ke Manado, nggak ketemu Bapak Ibu Saudara. Anda mau nyamain halamannya sedemikian rupa, yang satu buka halaman 10, yang satunya selalu buka halaman 200. Dan nggak pernah ketemu.
Akhirnya kita ribut terus. Karena problemnya bukan halamannya. Problemnya adalah tujuannya memang berbeda. Cara berpikirnya ke arah mana dia akan menuju bersama dengan Tuhan memang sejak awal tidak sama. Ya, prioritas-prioritasnya bersama dengan Tuhan sejak awal memang tidak sama. Sehingga mau nyamain teamworknya akan sulit. Mau dibuka halamannya, Anda akan selalu buka halaman 15 dan pasangan Anda akan selalu buka halaman 17. Dan selalu gak ketemu dan akhirnya kita konflik. Maka cara satu-satunya untuk kita menjadi teamwork adalah kita harus pastikan bahwa kita ini punya arah dan tujuan yang sama untuk pernikahan kita. Kita punya arah dan tujuan yang sama tentang kesepakatan arah yang kita mau bangun untuk pernikahan kita. Bagi Anda yang hari ini sedang membangun sebuah relationship. Dan kita mau masuk ke level berikutnya di dalam pernikahan. Maka hal pertama yang harus ada dalam hubungan Anda adalah Anda harus jadi teamwork. Memastikan bahwa aku dan pasanganku ini punya arah dan tujuan yang sama. Memastikan aku dan pasanganku sedang membangun value ke arah yang sama tentang prioritas-prioritas yang kita pilih. Sudah itu hal yang sederhana tapi penting. Jadi nggak boleh hanya sekedar jatuh cinta. Itu baik, tapi setelah Anda jatuh cinta, kita harus membangun cinta itu dengan mulai berdiskusi, menyamakan arah dan tujuan dari pernikahan kita. Menyamakan arah dan tujuan dari hubungan ini. Menyamakan arah dan tujuan kemana kita pergi. Jenis pengenalan akan Tuhan yang seperti apa yang kita mau di dalam pernikahan kita. Ya, di titik itulah kita sedang menyamakan teamwork kita di dalam satu halaman yang sama. Yang kedua, ciri yang kedua adalah mereka punya cara berpikir dan keterampilan yang berbeda. Tapi dikelola bersama. Itu ciri sebuah teamwork. Jadi kalau Anda suami istri berharap istri harus sama seperti Anda. Salah, gak akan pernah seumur hidup terjadi. Karena dia diciptakan sebagai wanita. Kecuali kalau Joko menikah dengan Joni, mungkin bisa. Enggak, bukan itu poinnya. Ya, gak mungkin karena kita pria menikah dengan wanita. Dan pria diciptakan dengan kacamata Tuhan dan sudut pandang Tuhan sebagai pria. Wanita juga diciptakan dengan kacamata dan sudut pandang Tuhan sebagai wanita. Jelas dari awal, dari lahir memang beda. Jadi kalau suami istri berpikir kamu harus sama dengan pola pikirku. Kamu harus sama dengan apa? Sama semuanya jadi persis sesuai yang diinginkan pola pikirnya pria. Maka yang terjadi si pria akan berpikir kok istriku gak bisa ngikutin aku. Si istri akan berpikir apapun yang kulakukan salah terus. Tentang sesuatu. Kenapa? Karena memang mereka adalah dua orang yang punya cara pikir dan keterampilan yang memang berbeda. Tapi dari perbedaan itu mereka bisa kelola menjadi kekuatan bersama untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di depannya. Seorang pria punya ketegasannya, seorang wanita punya kasihnya. Ketika dia bersama-sama dengan anaknya, ada waktunya seorang pria yang maju. Karena anaknya butuh ketegasan. Tapi setelah ketegasan diberikan, ada waktunya seorang wanita yang harus maju. Ya, untuk memberikan kasih dan pengertian atas semua yang terjadi, disiplin dari semua proses yang terjadi. Itu bentuk-bentuk dinamika yang terjadi dalam sebuah hubungan. Dan disinilah kita gak perlu paksa pasangan kita harus sama seperti kita. Yang kita kelola adalah bagaimana kelola perbedaan itu supaya mengarah pada tujuan yang sama. Kita kelola kekuatan pasangan kita, kelebihan pasangan kita, ya dengan cara yang kita kelola itu supaya kita punya cara mengelola agar kita punya arah dan tujuan yang sama sekalipun skillnya berbeda. Cara berpikirnya berbeda, keterampilannya berbeda. Tapi yuk kita kelola supaya kekuatanmu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk tujuan kita yang sama. Kekuatanku juga menjadi kekuatan yang luar biasa untuk pergi pada tujuan yang sama. Kelemahanku, aku akan belajar bertumbuh sambil kamu menutup kelemahanku yang satu ini supaya kita nggak terganggu dengan tujuan kita yang luar biasa. Pasangan kita juga berkata, aku juga punya kelemahanku ini kamu yang menutupnya. Dan supaya kita bisa sama-sama bisa pergi kepada tujuan kita yang sama. Dan disitulah menjadi sebuah teamwork. Pertanyaannya adalah, tadi kita punya tujuan yang sama. Dan yang kedua, kita punya skill yang berbeda-beda tapi dikelola untuk arah dan tujuan yang sama. Pertanyaannya gimana caranya? Skillnya beda-beda, tapi tujuannya harus sama. Maka perlu yang ketiga tentang teamwork.
yaitu komunikasi yang sehat. Gimana kita bisa mengelola dua orang yang berbeda tapi punya tujuan yang sama. Ya, saya kasih contoh, bayangin Anda pakai sepatu kanan sama sepatu kiri. Ya, bayangin kalau Anda pulang, Anda pergi ke toko, Pak saya mau beli sepatu ukuran 37. Oh ya, dia keluarin, Pak adanya cuma yang kanan semua. Ya, terus Anda maksa, loh nggak bisa dong, saya mau minta yang nomor 37 tapi yang ada kirinya. Loh nggak bisa Pak, toko ini hanya jual yang kanan saja. Dua-dua kanan. Kira-kira kaki Anda cocok nggak untuk sepatu itu? Pasti nggak akan cocok. Ngerti ya? Pasti nggak akan cocok karena memang sepatu diciptakan satu kanan satu kiri. Dan mereka saling melengkapi. Dan itulah pria dan wanita. Mereka memang diciptakan satu kanan satu kiri gitu kan. Yang satu untuk yang kanan untuk memulai langkah kakinya mungkin kalau orangnya kanan gitu ya. Yang kiri untuk melanjutkan prosesnya dan seterusnya. Mereka berbeda tapi mereka punya arah dan tujuan yang sama. Bayangin kalau kaki kiri mau pergi ke kota A, kaki kanan mau pergi ke kota B. Kira-kira apa yang terjadi saudara? Nggak mungkin bisa pergi. Akhirnya kita stuck nge-freeze. Gitu. Untung kaki kita nggak punya otak kan. Bayangin kalau kaki kita kanan kiri bisa mikir. Dan kita harus koordinasi tiap hari untuk memastikan bahwa kaki kita ke arah yang sama. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik bukan? Ya, tapi kadang-kadang itu bisa terjadi dalam pernikahan kita. Kita satu tubuh, tapi kaki kita pergi ke kanan, kaki yang satunya pergi ke kiri. Dan kita nggak pernah punya komunikasi yang sehat. Akhirnya kita tidak bisa menjadi teamwork yang baik untuk pasangan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, baik yang sudah menikah atau akan menikah, yuk bangun hari ini dengan sengaja. Butuh keterbukaan di dalam hati kita untuk menciptakan komunikasi yang sehat. Supaya satu tujuan yang sama bisa disepakati. Supaya dua kemampuan yang berbeda itu tidak saling mengeliminasi. Tapi justru saling memanfaatkan kekuatan yang ada untuk pergi ke arah Kristus. Untuk sampai ke sana butuh buka hati, kerendahan hati. Untuk komunikasi dengan sehat, saling menerima, saling mengisi. Untuk menemukan titik toleransinya menuju kepada kehendak Tuhan bersama-sama. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Saya tambahkan satu ya Bapak Ibu Saudara. Yang keempat adalah melatih prioritas dengan iman. Yang keempat adalah dengan sengaja kita punya prioritas-prioritas yang benar waktu kita hidup Bapak Ibu. Dengan sengaja kita punya prioritas-prioritas yang benar saat kesempatan itu Tuhan berikan. Ya, prioritas itu apa sih? Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah pekerjaan dan pelayanan. Ya, tiga area ini adalah tiga area penting. Ini bukan tentang urutannya sebetulnya. Ya karena kalau Anda prioritas dengan Tuhan, tetap dalam hubunganmu dengan Tuhan, itu pasti berkaitan dengan pasanganmu juga. Dalam hubunganmu dengan Tuhan, pasti berkaitan dengan pekerjaan dan pelayanan. Kita nggak bisa urutkan satu dengan yang lain. Ya katakanlah pekerjaan dengan pelayanan, apa yang Anda kerjakan di dalam pelayanan mempengaruhi pekerjaan. Apa yang Anda bangun, reputasi hidup Anda dalam pekerjaan juga bisa dipakai Tuhan untuk pelayanan. Jadi ini adalah tiga area yang harus tumbuh bersama-sama di dalam kita mengenal Tuhan. Dengan sengaja, kita membangunnya dengan sengaja. Nah yang sering kali terjadi adalah tarik-menarik kepentingan antara keluarga dengan pihak ketiga. Pernah sudah ketemu dengan kondisi begini? Kita harus mampu mengeliminasi proses di mana tarik-menarik kepentingan antara keluarga dengan pihak ketiga. Antara keluarga itu dalam arti antara Anda dengan pasangan Anda bersama dengan orang tua atau pasangan kita. Saya dengan pasangan saya bersama dengan mungkin om tante kita. Ya, saya dengan pasangan kita bersama dengan mungkin orang-orang di pihak ketiga yang ada di circle kita. Tapi beberapa kondisi dan value-nya itu berbeda. Saya tahu kadang-kadang gak mudah. Ya, pernah gak Bapak Ibu Saudara suatu ketika seorang pria ketemu dengan mamahnya, di waktu yang sama dia ketemu dengan istrinya. Kemudian seseorang bertanya, kalau tiba-tiba, ini film kartun ya, kalau tiba-tiba ada hujan lebat, badai turun, banjir di mana-mana, kira-kira mana yang kamu selamatkan lebih dulu? Ya, seorang pria nih, di sini ada istrinya, di sini ada mamahnya. Kemudian ditanya, kalau ada hujan lebat, ada badai, mana yang kamu selamatkan lebih dulu? Ya. Nah seringkali pernikahan atau jebakan di tengah relasi kita bisa kejebak dengan hal begini. Nah area itulah yang harus kita sikapi dengan dewasa.
Ya, kemudian si pria ini berkata, oh aku akan selamatkan istriku karena mama kan bisa berenang. Ya, terus di film kartun itu tiba-tiba ada seorang pria yang bawa 100 ton. Yang sampai gepeng gitu Bapak Ibu. Ini hanya film Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa kejebak dengan hal yang begini. Ya, seorang pria dia bingung, dia mau selamatkan istrinya salah sama mamanya. Dia mau selamatkan mamanya salah sama istrinya. Dan itu menciptakan sebuah dilema. Yang mau nggak mau seringkali itu muncul. Ya, di tengah-tengah keluarga dan relationship kita, di tengah keluarga inti maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan itu adalah tantangan kita untuk kita bisa menyelesaikannya. Yang kedua, kita bisa terjebak pada situasi yang sulit untuk kita hidup dengan nilai-nilai Kristen yang sehat. Contoh, Anda sungguh-sungguh nih menikah. Anda sungguh-sungguh berkata, aku akan sevisi dengan pasanganku. Aku mau hidup bagi Tuhan, aku akan ngatur keuangan. Aku akan kelola pekerjaan dengan baik supaya kita bisa berjalan bersama dengan visi, dengan kekuatan yang lebih strong hari ini. Wah, menggebu-gebu luar biasa. Anda punya mimpi dengan itu. Tapi ternyata ada sebuah kondisi di mana mungkin keadaan di sekeliling kita nggak ideal. Ya, tiba-tiba ada orang-orang yang di sekeliling kita mengganggu proses di mana visi itu terjadi. Contoh yang paling ekstrim adalah katakanlah dia secara tidak stabil datang kepada Anda minta tambahan dana atau tambah keuangan. Padahal dia punya pekerjaan sendiri. Mau dikasih kita nggak enak, kita juga harus survive dengan keluarga kita sendiri. Kalau nggak dikasih juga namanya keluarga sulit situasinya. Kadang-kadang kita bisa kejebak dengan hal seperti itu dinamika yang terjadi dalam pernikahan. Yang orang jarang ngomong tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari itu ada. Pertanyaannya adalah bagaimana kita kelola saudara. Untuk situasi-situasi yang seperti ini. Makanya salah satunya adalah kita harus berani melatih prioritas kita dengan iman. Anda harus tahu tujuan kita sama. Skill kita berbeda tapi kita ke arah tujuan yang sama. Komunikasi kita sehat. Dan dari 3 dasar ini berdoa bersama menemukan titik tengah yang terbaik. Ketika Anda berproses dalam situasi-situasi yang sulit yang hari itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Enggak selalu kita menang. Ada waktunya kita ngalah. Ya, tapi nggak selalu juga kita ngalah. Ada waktunya Anda harus stay dengan nilai yang harus Anda pilih demi sebuah situasi yang Anda perjuangkan dalam hidup ini. Karena itu tipsnya adalah gini Bapak Ibu Saudara. Kalau sebuah pilihan yang ideal tidak bisa terjadi atas rumah tangga itu dengan semua situasi yang ada. Tentu yang paling ideal adalah suami istri hidup bareng dan hidup rukun dengan semua keluarga besar. Hidup manis gak ada masalah sama sekali. Itu kan ideal. Tapi kalau situasi itu memang diusahakan sedemikian rupa dan gak bisa. Maka 2 tips yang mungkin berguna untuk kita. Ya, yang pertama adalah jangan tinggal satu atap. Karena pemilik atap adalah pemilik otoritas. Jadi jangan tinggal satu atap. Karena pemilik atap adalah pemilik otoritas. Anda menikah tentunya Anda punya tanggung jawab untuk pasanganmu dan keluargamu. Kita bukan menikah untuk pengangguran dan minta-minta ke keluarga kita besar bukan? Tapi Anda menikah karena Anda sudah dewasa dan Anda mengambil sebuah pilihan dari pernikahan itu untuk bekerja, hidup bersama, menjalankan visi Tuhan bersama-sama. Karena itu kita harus survive. Jangan tinggal satu atap. Tapi tinggallah ya, tapi tinggal dengan atap yang berbeda supaya Anda punya waktu untuk kelola keluarga Anda dengan sehat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah jangan tinggal di dalam satu kas sesudah menikah. Belajarlah mandiri dengan pernikahan Anda. Bukan berarti Anda nggak bisa tolong keluarga-keluargamu yang lain. Bukan berarti Anda nggak mau gabung, bukan itu poinnya. Ya, tapi ada sebuah tanggung jawab untuk Anda kelola secara mandiri supaya kita bisa disiplin, kita bisa mandiri, kita bisa melihat future dengan data yang jelas yang ada di tangan kita, sambil kita tetap bisa melakukan apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang kita cintai, yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Nah, di titik itu Anda gak kehilangan orang lain, Anda tidak kehilangan siapapun, tapi di waktu yang sama Anda juga dalam posisi punya prioritas-prioritas yang benar tentang sesuatu yang harus kau pilih tentang masa depan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama 4 hal yang sederhana. Yang pertama adalah hormati orang tua. Yang kedua adalah ya jaga lidah kita, karena lidah kita adalah masa depan kita. Dan yang ketiga adalah menjadi teamwork yang baik untuk pasangan kita. Dan yang keempat adalah membangun prioritas dengan kacamata iman yang benar.
Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama.